Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Dwi Ferel Immanuel Bala dengan NIM 431230008. Saya dari kelas 3B Prodi D4 TRKB. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya terkait materi ekstraksi dengan penentuan stage di aliran counter current. Jadi untuk membuktikan pemahaman saya akan membahas salah satu contoh soal di mana pada contoh soal ini kita akan menentukan jumlah stage yang dibutuhkan pada proses ekstraksi dengan aliran counter current. Jadi untuk solvennya itu kita menggunakan pure isopropyl ether sebanyak 450 kg per jam. Kemudian larutan yang ingin dipisahkan itu sebanyak 150 kg per jam dengan kandungan 30% asam asetat. Jadi kita akan memisahkan dengan kandungan asam asetat yang di rafinat itu tersisa 10%. Jadi berikut adalah data pengamatannya. Data pengamatan yang terbagi menjadi dua macam, ada water layer dan juga isopropyl ether layer. Water layer ini merupakan rafinat dan juga isopropyl ether ini merupakan ekstrak. Jadi untuk melihat proses pengolahan datanya, kita akan beralih ke Excel. Nah, di Excel ini saya telah membuat dua grafik, di mana pada grafik yang pertama yaitu grafik isopropyl ether dengan asam asetat, kemudian di grafik kedua yaitu asam asetat as solute. Jadi di sini ada data yang kita masukkan, data asam asetat yang berada di water layer dan juga ada data asam asetat di isopropyl ether layer. Jadi perlu kita ketahui untuk asam asetat ini bertindak sebagai solut yang kita simbolkan sebagai huruf A, kemudian air ini bertindak sebagai diluen yang kita simbolkan pada huruf B, sedangkan isopropyl ether ini bertindak sebagai solvent yang kita simbolkan sebagai huruf C. Jadi untuk menentukan beberapa stage yang digunakan pada proses ekstraksi ini, ada beberapa variabel tertentu yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Yang harus kita tentukan terlebih dahulu yaitu Vn plus 1, L0, Ln, dan juga V1. Jadi untuk mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan, kita akan melihat terlebih dahulu neraca massa pada aliran ini. Jadi di sini kita bisa lihat alirannya. L0 itu merupakan feed dari larutan yang ingin dipisahkan. Kemudian V1 itu merupakan output berupa ekstrak. Sedangkan untuk Vn plus 1, Vn plus 1 merupakan aliran masuk solvennya atau aliran masuk isopropyl ethernya. Kemudian Ln merupakan output atau rafinatnya. Jadi kita lanjut lagi, kita ke Excel-nya lagi. Nah, yang pertama itu kita menentukan Vn plus 1 atau laju alir masuknya. Bukan laju alir, tapi titik di mana feed-nya ini berada untuk feed solventnya. Jadi di solventnya tadi itu hanya mengandung isopropyl ether, pure isopropyl ether. Jadi konsentrasinya itu 100% atau kita bisa simbolkan dengan 1. Jadi titiknya itu di sini. Karena isopropyl ether berada di sumbu Y, jadi sumbu Y-nya itu kita titik di 1, sedangkan sumbu X-nya itu 0. Jadi titik di sini. Kemudian kita beri tanda Vn plus 1. Nah, setelah itu kita menentukan titik L0-nya. L0-nya ini merupakan konsentrasi asam asetat yang ada pada larutan yang dimasukkan. Jadi konsentrasi asam asetat tadi sebesar 0,3, jadi kita titik di 0,3 untuk L0-nya. Kemudian untuk Ln-nya itu sebanyak 10% yang berada pada fase rafinat. Oleh karena itu kita
titik di titik 0,1 pada garis rafinat ini. Yang ini L0, kemudian yang ini Ln. Nah, selanjutnya, untuk menentukan titik V1, kita memerlukan titik bantuan. Jadi, untuk titik bantuannya itu kita namakan titik M. Penentuan titik M ini kita lakukan melalui perhitungan, sehingga diperoleh XAM sebesar 0,075, kemudian XCM sebesar 0,75. Jadi, XAM ini untuk sumbu X, karena simbol A itu tadi kita peruntukkan untuk solut, yang dimana solut itu dari simbol di sumbu X, sedangkan XCM ini kita simbolkan untuk solvent tadi, jadi 0,75 ini berada pada sumbu Y. Jadi kita berikan titik di sekitar sini. Nah, kemudian kita tarik garis L0-nya ke Vn plus 1. Kita tarik garisnya melewati titik M tadi. Nah, kemudian untuk garis selanjutnya kita tarik garis dari Ln menuju sini, berhentinya di titik di garis ekstrak yang melewati titik M juga tadi juga. Selanjutnya kita beri tanda. Titik M dan titik V1. Nah, setelah semuanya selesai, kita akan melihat kembali persamaan yang ada. Nah, jadi persamaan yang ada itu L0 sama dengan delta tambah V1, kemudian Ln sama dengan delta ditambah Vn plus 1, kemudian Ln besar sama dengan delta ditambah Vn besar plus 1. Jadi kita lihat masing-masing pasangannya, L0 berpasangan dengan V1, Ln besar berpasangan dengan Vn besar plus 1. Jadi kita bisa kembali lagi ke Excel-nya. Nah, kita bisa tarik garis lagi dari L0 hingga V1. Jadi kita tarik garis yang kali ini agak panjang hingga melewati batas grafiknya. Nah, kemudian untuk Ln kita tarik melewati garis Vn plus 1. Nah, kita bisa beri titik lagi di sini. Ini merupakan titik delta.
Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan tarik garis lurus dari titik P1, kita tarik ke bawah hingga pada garis diagonal pada grafik yang ada di bawah. Kita pastikan apakah garisnya telah lurus. Nah, setelah itu kita tarik garis lagi, garis horizontal, hingga pada garis kesetimbangan ini. Nah, setelah itu kita tarik garis lagi hingga pada garis rafinat. Lalu kita beri titik. Di sini merupakan titik L1. Selanjutnya kita tarik garis lagi. Kita tarik garis dari titik L1 hingga pada titik delta. Nah, kemudian titik perpotongan garis yang tadi kita berikan tanda pada titik perpotongan garis yang tadi dengan garis ekstrak kita tandai yang merupakan titik P2. Nah, setelah ini saya akan menghapus beberapa garis yang telah selesai atau yang sudah tidak dibutuhkan untuk mempermudah proses pengamatan setiap titik dan garis. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan titik L2 sama seperti cara yang tadi. Kita tarik garis terlebih dahulu. Kita tarik garis dari titik P2 ke bawah. Hingga garis diagonal grafik yang di bawah. Setelah itu, kita tarik garis lagi horizontal hingga garis kesetimbangan. Lalu kita tarik garis ke atas hingga berpotongan dengan garis rafinatnya. Kemudian kita beri tanda. Ini L2.
dari titik L2, kita tarik garis lagi hingga titik delta. Kemudian perpotongannya dengan garis rafinat kita beri tanda yang merupakan titik V3. Nah, setelah itu kita menghapus beberapa garis lagi yang sudah tidak diperlukan. Nah, langkah selanjutnya, kita tarik garis lagi ke bawah, sama seperti yang tadi. Kemudian garis horizontalnya lalu kita tarik lagi ke atas. Hingga pada garis rafinat. Kemudian kita beri titik, di sini merupakan titik L3. Nah, setelah sampai di titik L3, kita bisa lihat di sini L3 telah melewati titik LN. Hal ini menandakan bahwa kita telah selesai melakukan perhitungan pengolahan datanya, dan kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah stage yang dibutuhkan untuk proses ekstraksi dan aliran counter current pada contoh soal tersebut, kita membutuhkan sekitar 2,9 stage. Yang dapat kita lihat bersama pada grafik, di sini ada L1, di sini L2, dan L3 telah melewati LN, yang dapat dikisarkan sebesar 2,9. Oleh karena itu, kesimpulannya untuk melakukan ekstraksi multistage dengan aliran counter current pada contoh soal tersebut, kita membutuhkan sebesar 2,9 stage. Jadi, itulah jawaban dari saya terkait contoh soal ini. Semoga apa yang telah saya paparkan merupakan hal yang benar dan juga dapat berguna bagi kita semua. Sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.